Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAGMII, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 PPKN 2023B akan membahas mengenai pengembangan iptek dalam perspektif Islam. Pendahuluan. Islam sebagai agama penyempurna dan paripurna bagi kemanusiaan mendorong umatnya untuk mempelajari, mengamati, memahami, dan merenungkan segala kejadian di alam semesta. Hal ini berarti Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dan penguasaan iptek di dunia Islam diorientasikan sebagai sarana ibadah, pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Konsep iptek dalam Islam. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan akal. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif, dapat diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Teknologi didefinisikan sebagai kemampuan teknik dalam pengertiannya yang utuh dan menyeluruh, bertopang kepada pengetahuan ilmu-ilmu alam yang bersandar kepada proses teknis tertentu. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi terdapat hubungan yang harmonis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Islam memiliki 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya. Ketika inti ajaran itu terintegrasi di dalam sebuah sistem ajaran yang disebut dinul Islam. Khazanah kemajuan iptek dalam sejarah peradaban Islam. Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Islam mendatangi sumber-sumber filsafat Yunani yang abadi. Mereka tidak berhenti pada batas yang telah diperoleh berupa khazanah-khazanah ilmu pengetahuan, tetapi berusaha mengembangkannya dan membuka pintu-pintu baru bagi pengkajian alam. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Gustav Le Bon mengatakan bahwa buku keilmuan dari terjemahan bahasa Arab menjadi satu-satunya sumber pengajaran di perguruan tinggi Eropa. Perpustakaan umum juga banyak dibangun pada masa kejayaan Islam. Peradaban Islam menjadi peradaban emas yang mencerahkan dunia. Menurut Montgomery, tanpa dukungan peradaban Islam, Barat bukanlah apa-apa. Masa Daulah Abbasiyah adalah masa di mana umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan, suatu kehausan akan ilmu pengetahuan yang belum pernah ada dalam sejarah. Kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan merefleksikan terciptanya beberapa karya ilmiah seperti terlihat pada alam pemikiran Islam pada abad ke-8 Masehi, yaitu gerakan penerjemahan buku peninggalan kebudayaan Yunani dan Persia. Arah pengembangan iptek dalam Islam. Arah pengembangan iptek dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemampuan akal, manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk, seperti burung dan kapal udara. Teknologi juga memungkinkan manusia untuk menggali segala mineral dan minyak yang terpendam dalam bumi. Ayat pertama dalam Al-Quran yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq menunjukkan ketundukan manusia bukan kepada alam dan segala yang diciptakan, melainkan kepada penguasa alam. Kolam yang merujuk pada alat tulis dan rekam. Berkembang sepanjang zaman, mulai dari alat tulis sederhana hingga mesin tik, komputer, cetak jarak jauh, internet, dan handphone. Dalam Islam, segala amal perbuatan manusia muslim senantiasa dikaitkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan kebebasan untuk dikembangkan dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan.
Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lapangan kegiatan yang terus-menerus berkembang dan perlu dikembangkan karena mempunyai manfaat sebagai penunjang kehidupan manusia. Kecanggihan teknologi bagi umat muslim tidak lain kecuali untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah, sehingga dapat dicapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berperilaku Islam dalam menghadapi kemajuan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek membawa berkah dan keanugerah yang luar biasa bagi kehidupan manusia, tetapi juga mendatangkan petaka yang mungkin akan mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan iptek telah menimbulkan perubahan cepat dan luas dalam kehidupan manusia yang dapat membawa dampak positif dan negatif. Perubahan ini telah menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Di Eropa, konflik antara ilmu pengetahuan dan agama telah berakhir dengan sains sebagai pemenang. Sains telah menjadi agama baru atau agama palsu di Eropa. Namun, sejak pertengahan abad 20, banyak pihak mulai menyerukan perlunya integrasi ilmu dan agama, iptek dan imtak. Integrasi pendidikan iptek dan imtak diperlukan karena 4 alasan, yaitu 1. Iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu penekanan pada salah satu sisi akan menyebabkan kehidupan menjadi pincang dan berat sebelah dan menyalahi hikmat kebijaksanaan Tuhan. Yang ketiga, imtak menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Yang keempat, tanpa dasar imtak, segala atribut duniawi tidak akan mampu mengantar manusia meraih kebahagiaan. Manusia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa alat untuk mencapai dan membuka kebenaran. Hidayah tersebut adalah indera naluri, pikiran, imajinasi, dan hati nurani. Dalam menghadapi perkembangan budaya, manusia dengan perkembangan iptek yang pesat perlu mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma Islam dengan perkembangan tersebut. Islam di tengah arus IT, teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan lonjakan kemajuan di bidang media sosial. Sosial media menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi secara online. Sosial bagaikan candu baru yang mampu menghipnotis para netizen. Beragam media jejaring sosial yang disediakan di perangkat smartphone antara lain Line, Instagram, PillTalk, BlackBerry Messenger, WeChat, dan WhatsApp. Tidak hanya itu, dikembangkan pula situs media jejaring sosial, Twitter, Line, Facebook, Wikipedia, Google+, dan lainnya. Game mobile ini udah menjadi sensasi global dengan jutaan penggunanya hanya dalam waktu beberapa minggu pasca peluncuran. Game ini menggunakan teknologi yang dikenal dengan sebutan augmented reality, yaitu suatu perpaduan kehidupan nyata dan teknologi. Anak-anak tidak lagi mengenal permainan tradisional yang mengasuh motorik, kreativitas, dan kebersamaan mereka, namun lebih familiar dengan game yang di dalamnya ada unsur pornografi dan kekerasan. Komunikasi di dunia maya terkadang menyalahkan komunikasi dalam dunia real. Seorang pemuda dengan handphone Android di tangannya bertahan tidak keluar kamar seharian penuh dan asyik menikmati kebersamaan dengan teman-temannya di dunia maya. Bahkan saat ini muncul fenomena bersama dalam kesendirian. Fenomena together alone menjadi isu di seluruh dunia. Demikian pula di Indonesia. Fakta ini dapat diamati di berbagai kesempatan, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan kerja. Sebuah keluarga secara fisik mereka tinggal dalam satu rumah, tapi hakikatnya mereka terpisah dengan kehidupan masing-masing. Realisasi literasi digital dalam perspektif Islam. Literasi digital merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan teknologi sekaligus sebagai adanya efek dari revolusi industri 4.0. Terdapat 3 unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yaitu subjek sebagai pribadi atau pengguna literasi digital, jenis kevalidan informasi digital, serta cara penyampaian informasi digital. Mahasiswa milenial tentunya tidak hanya diharapkan sebagai objek dan literasi digital tersebut, namun diharapkan juga menjadi subjek dari literasi digital tersebut. Hal ini supaya mahasiswa milenial juga berperan aktif sebagai pemberi informasi atau informan dalam literasi digital dengan cara dan tahapan menuju budaya literasi digital, yaitu yang pertama,
biasakan berdiskusi secara digital, dan yang kedua membaca dan mengkritisi tulisan di media digital, dan yang ketiga berpartisipasi menulis dan menjadi informan di media digital.